adik-adik semuanya, shalom, selamat pagi. Kita berkumpul pada hari ini. Kak Irin senang banget nih kita akhirnya berkumpul lagi. Semoga adik-adik semuanya dalam keadaan sehat sempurna. Kita mau mulai ibadah minggu ini. Kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas waktu yang Tuhan Yesus berikan. Sebentar kami ingin memuji dan menyembah-Mu. Kiranya Tuhan Yesus berkati setiap kami. Layakkan Bapa untuk kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kakak-kakak yang akan melayani. Urapi berikan hikmat Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik semuanya, kita percaya bahwa kasih Allah itu tidak pernah berkesudahan. Sampai detik ini tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan Kak Irin ataupun hidup adik-adik semuanya. Yuk kita nyanyi, dia tidak pernah berkesudahan. Sambil tepuk tangan ya adik-adik ya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Nah adik-adik semuanya, sudah waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bilang, aku cinta Yesus selamanya. Aku cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Yuk adik-adik, kita naikkan pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu.
Halo adik-adik, ketemu lagi sama kakak. Tadi kita udah beribadah, sekarang kita mau mendengarkan cerita Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau kami pada hari ini Tuhan masih diberikan kesempatan Tuhan untuk memuliakan, memuji nama-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan cerita-Mu Tuhan. Kau berkati setiap kami, hati kami masing-masing Tuhan. Berkati telinga kami, berkati hati kami, berkati pikiran kami Tuhan. Agar cerita yang Kau sampaikan melalui hamba ya Tuhan dapat menjadi berkat untuk adik-adik semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau cerita tentang Musa. Jadi kakak mau cerita tentang Tuhan memanggil Musa. Kakak yakin adik-adik pasti udah mendengar yang namanya Musa. Udah pernah dengar cerita tentang yang namanya Musa atau Moses. Udah pernah di YouTube juga tentang siapa sih Musa itu. Tuhan memanggil Musa sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Keluaran pasal 2, 3, dan 4. Kemudian, Pangeran Musa hidup di istana Mesir. Dia tumbuh menjadi dewasa. Dan orang Israel tinggal di tanah Mesir. Mereka bertambah banyak. Orang Mesir menyuruh orang Israel kerja paksa. Tapi ada seorang Mesir memukulnya. Pangeran Musa memukul prajurit Mesir itu hingga terjatuh. Raja Fir'aun menjadi marah dan memerintahkan untuk menangkap Musa. Tetapi Musa melarikan diri ke Midian. Musa menjadi gembala kambing domba. Di Gunung Horeb, Musa melihat api menyala di semak duri tapi tidak terbakar. Tuhan berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Tuhan berfirman agar Musa membawa umat Israel keluar dari Mesir. Musa bertanya, siapakah nama Tuhan? Firman Tuhan, Aku adalah Aku. Tuhan memberikan mujizat kepada Musa, yaitu tongkat yang bisa menjadi ular. Mujizat kedua, Tuhan membuat tangan Musa menjadi putih seperti salju. Mujizat ketiga, air menjadi darah di tanah yang kering. Kemudian pergilah Musa dan kakaknya Harun ke tanah Mesir melakukan perintah Tuhan. Jadi pada saat itu Musa diangkat oleh putri Firaun. Nah pada saat putri Firaun itu kan Musa itu masih bayi, masih memerlukan ASI. Akhirnya putri Firaun mengupahi ibu kandung Musa supaya dia merawat Musa bayi, menyusuinya, memberi susu gitu. Nah, akhirnya sampai bayi dirawat sampai sedikit besar, diambil ke istana tinggal bersama putri Firaun. Nah, pada saat tinggal bersama putri Firaun, Musa tinggal di kerajaan. Istana, adik-adik tahu ya, istana itu pasti indah, istana itu pasti megah. Dan putri Firaun dan Firaunnya sendiri menganggap Musa sebagai anaknya. Berarti si Musa ini adalah anak raja. Adik-adik tahu ya, kalau anak raja itu berarti fasilitasnya nomor 1. Berarti kalau mau apa aja pada zaman itu pasti diberi ya. Jadi
benar-benar sebagai anak raja gitu. Nah pada saat itu Musa juga dipersiapkan, semakin lama semakin besar, makin bertumbuh. Akhirnya Musa dipersiapkan mendapatkan guru-guru yang terbaik dari seluruh Mesir, sekolah yang terbaik dari seluruh Mesir. Nah ketika itu pada saat akhirnya Musa tinggal di dalam istana bertahun-tahun. Nah pada saat umur 40 tahun Musa keluar dari istana buat berjalan-jalan, akhirnya Musa mendatangi satu tempat yang isinya adalah budak-budak Ibrani atau orang Israel. Nah pada saat Musa mengunjungi budak-budak itu, dan ternyata Musa menemui ada satu orang Mesir yang menganiaya orang Israel itu. Nah karena Musa baik hati, Musa gak tega, biar bagaimanapun juga Musa itu adalah orang Israel gitu. Nah akhirnya Musa menolong si orang Israel itu yang mau dipukulin sama orang Mesir. Akhirnya ditolonginlah orang Israel itu, dan orang Mesir itu mati karena takut ketahuan Firaun. Akhirnya orang Israel itu dikuburkan di dalam pasir. Nah tidak sampai di situ aja adik-adik, orang Israel itu akhirnya bercerita kepada orang-orang Israel, "Hai, kemarin aku ditolongin loh sama anak raja Musa menolong aku loh, dia menolong aku dari orang Israel itu sampai mati." Nah karena ketakutan itu akhirnya, aduh kalau dengar ceritanya gimana nih, pasti Firaun akan membunuh aku, pasti aku akan diusir, pasti aku akan mati gitu kan. Nah akhirnya Musa kabur adik-adik. Maksudnya akhirnya Musa pergi dari istananya gitu. Jadi akhirnya Musa pergi dari istananya. Nah akhirnya Musa sembunyi dari Firaun. Akhirnya Musa sampailah di kota yang namanya Midian. Akhirnya Musa sampai di kota yang namanya Midian. Nah pada suatu hari di kota Midian itu Musa duduk dekat sumur itu. Nah dia bertemu dengan 7 orang anak perempuan dari seorang yang bernama Yitro. Nah, Musa menolong 7 anak perempuan itu yang sedang mengembalakan kambing dan dombanya. Nah akhirnya Musa bekerja untuk Yitro sebagai gembala kambing, domba gitu. Nah pada saat itu dengan berjalannya waktu akhirnya Musa menikahi salah satu anak dari Yitro itu. Nah Musa akhirnya menikah dan mempunyai 2 orang anak. Nah pada saat itu suatu saat Musa berjalan-jalan di padang gurun, sampailah dia di Gunung Horeb. Nah Gunung Horeb itu Tuhan melihat pada saat itu Gunung Horeb itu tiba-tiba Musa melihat ada di dalam semak-semak itu tiba-tiba muncul api, tapi kok Tuhan nggak ngelihat tanaman itu nggak kebakar ya, cuman muncul api. Nah ternyata akhirnya Musa mendekati api itu. Ketika Tuhan Musa mendekati, akhirnya keluar suara itu memanggil Musa. Musa kaget. Ada keluar suara itu dan memanggil. Tapi Musa menjawab, "Aku di sini," katanya gitu. Terus akhirnya pas abis Musa menjawab, keluar suara lagi, "Tanggalkanlah kasutmu karena engkau berdiri di tanah yang kudus." Kayak gitu. Tuhan sendiri yang berfirman di tengah semak yang menyala itu. Musa ketakutan, dia menyembunyikan wajahnya. Kemudian Allah berfirman kepada Musa, "Aku telah melihat kesulitan yang dialami umatku di Mesir. Aku ingin membebaskan mereka dan membawa mereka ke negeri yang sangat baik. Aku ingin agar kamu kembali ke Mesir dan mengatakan kepada Firaun agar membiarkan umatku pergi." Jadi Tuhan tuh pingin Musa ngomong ke Firaun supaya membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir gitu, ke tanah perjanjian. Nah, Musa kaget. Musa kaget. Siapakah aku ini sehingga aku yang harus mengatakannya kepada Firaun? Karena Musa sadar Firaun itu raja yang sangat berkuasa, raja yang sangat jahat gitu. Jadi dan Musa hanyalah rakyat biasa. Dia tidak punya kekuatan apa-apa gitu.
Nah, kemudian akhirnya Allah memberikan janji kepada Musa. Allah berfirman, janji itu ada di Alkitab. Kita buka Alkitab ya. Di Keluaran 3 pasal 12. Keluaran 3 pasal 12 kakak baca. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Janji Tuhan apa? Ya pasti Tuhan akan menyertai Musa. Jadi Musa nggak perlu takut. Apapun kesulitan Musa, Tuhan akan selalu menyertai Musa. Kemudian Allah menunjukkan beberapa tanda istimewa. Salah satunya adalah mengubah mengubah tongkat menjadi ular. Terus mengubah nih tangannya Musa seperti kena penyakit lepra. Tapi Allah pulihkan, Allah menjadikan tangan Musa menjadi putih kembali. Gitu. Tapi setelah itu Tuhan memberikan tanda keajaiban. Tuhan masih ngomong lagi Musa masih ngomong lagi sama Allah. Dia masih ketakutan. Dia masih tidak mengerti kenapa harus aku gitu kata Musa. Akhirnya Tuhan memberikan lagi, si Musa ngomong lagi, tapi Tuhan, aku bukan orang yang pandai bicara. Aku tidak sanggup mengatakan kepada Firaun atau orang-orang Ibrani seperti yang Tuhan mau gitu. Aku nggak bisa ngomong apa-apa Tuhan. Gitu. Akhirnya akhirnya Allah nggak senang mendengar keluhannya Musa, tetapi Allah sudah memilih Musa. Akhirnya Allah menyetujui untuk agar Harun saudaranya Musa menjadi penolongnya Musa, karena Harun itu nanti yang akan berbicara. Harun itu pandai bicara gitu. Jadi mereka nanti bersama-sama akan menghadap Firaun dan berbicara kepada orang Ibrani. Orang Ibrani itu adalah orang Israel. Nah, akhirnya udah deh Tuhan. Kalau itu janjimu dan aku bisa ditemani, akhirnya Musa kembali ke rumah. Akhirnya Musa berbicara kepada keluarganya dan ia mengajak keluarganya dan mengemasi barang-barangnya, anak dan istrinya. Mengemasi barang-barangnya lalu menuju ke Mesir. Pekerjaan Musa gak mudah adik-adik. Pekerjaan Musa adalah pekerjaan yang sangat sulit. Dia harus membawa bangsa Israel keluar. Dia harus menghadapi Firaun yang punya kekuasaan luar biasa. Dia nggak gampang adik-adik menjadi seorang Musa. Bangsa Israel bukan 50 orang atau 100 orang. Bangsa Israel beratus-ratus orang. Nah adik-adik, ketika Musa menuju Mesir, akhirnya Tuhan berbicara dengan Harun. Nah Harun ketika mendengar suara Tuhan, dia menemui Musa dan dia sanggup untuk mendampingi Musa untuk menghadapi Firaun dan untuk menolong Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah adik-adik, dari cerita Musa kira-kira kalau di dalam kehidupan sehari-hari apa yang bisa kita contoh ya? Gini adik-adik, kakakmu. Pada saat Musa lahir, Musa tidak tahu gedenya Musa tuh akan menjadi seperti apa. Musa tidak tahu pada saat Musa lahir, Musa tidak tahu gedenya Musa tuh akan menjadi seperti apa. Tapi adik-adik, pada saat Musa lahir, Tuhan sudah mempersiapkan rencana yang luar biasa indah buat Musa. Kenapa kakak bisa bilang seperti itu? Karena apa adik-adik? Fasilitas yang diterima Musa, rencana-rencana yang diterima Musa mendapatkan pendidikan yang terbaik, Musa mendapatkan fasilitas yang terbaik, Musa diajarkan kesempatan untuk mengetahui caranya bangsa Mesir hidup. Firaun tinggal di istana yang istimewa. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan mempersiapkan Musa untuk menjadi pemimpin suatu bangsa yang besar gitu. Tapi Musa nggak tahu, dari lahir Musa nggak tahu. Putri Firaun pun nggak tahu. Orang tuanya Musa pun juga nggak tahu Musa ini akan menjadi spesial gitu, spesial di mata Tuhan gitu, akan menjalani tugas yang sangat spesial di mata Tuhan. Begitupun juga adik-adik, ketika adik-adik lahir di dunia ini, Tuhan tuh sudah mempersiapkan rencana yang indah buat adik-adik semua.
mau adik-adik berlatar belakang dari keluarga apa, adik-adik ingin menjadi seperti apa, Tuhan tuh sudah menyiapkan adik-adik. Dan kakak yakin dan percaya Tuhan tuh gak mungkin mempunyai rencana yang jelek buat adik-adik semua. Tidak adik-adik, Tuhan mempersiapkan adik-adik untuk kedepannya menjadi anak-anak yang sukses, menjadi anak-anak yang anak-anak yang menjadi kepala dan bukan ekor, menjadi garam dan terang dunia. Nah adik-adik, kita belajar dari Musa. Ketika Tuhan ingin merencanakan sesuatu, adik-adik sudah direncanakan sama Tuhan menjadi seperti apa nanti, seperti nanti ketika adik-adik dewasa. Nah, tapi ada syarat juga dari Tuhan. Ketika adik-adik ingin menjadi sukses, ingin mengikuti rencana Tuhan, karena kakak yakin dan percaya, adik-adik juga harus yakin dan percaya Tuhan itu telah menyiapkan rencana yang indah. Ketika adik-adik percaya sama Tuhan, gimana caranya supaya saya bisa sukses, gimana caranya saya supaya bisa mengikuti rencana-rencana yang indah dari Tuhan, yaitu syaratnya gampang adik-adik. Apa adik-adik? Yaitu hanya menaati perintah Allah. Ketika adik-adik menaati perintah Allah, apa yang Tuhan mau? Aku menyertai engkau dimanapun engkau berada. Ketika engkau takut, ketika engkau kecewa, ketika engkau ada kesulitan, aku akan menyertai engkau. Bayangin adik-adik, Musa pada zaman itu, Musa yang gak tahu apa-apa, disuruh keluarin bangsa Israel banyak di tanah Mesir menghadapi Firaun. Adik-adik, masalah apapun Tuhan tetap akan sertai. Coba adik-adik kakak tanya, adik-adik punya masalah apa? Misalnya adik-adik punya masalah di sekolah, adik-adik gak bisa belajar matematika, tapi Tuhan, adik-adik berdoa sama Tuhan, adik-adik taat sama perintahnya, tidak nyontek, tidak apa. Nah ketika itu pasti Tuhan akan kasih hikmat, Tuhan akan kasih kepintaran. Ketika adik-adik, mungkin adik-adik gak sadar kalau adik-adik telah melaluinya, tapi ketika nanti adik-adik udah naik kelas, ketika adik-adik udah selesai ujian, oh iya ya, saya bisa ya, saya bisa ya, lulus, saya bisa ya mendapatkan nilai yang bagus. Nah tanpa adik-adik sadari, yaitu penyertaan Tuhan. Ketika adik-adik sekarang masih sehat, masih bisa sekolah, masih menikmati makanan, masih bisa bernafas. Nah itu semua berkat dari Tuhan adik-adik. Tuhan tuh gak pernah ninggalin adik-adik gitu. Pesan kakak, kalau adik-adik mau sukses, kalau adik-adik mau menjadi orang seperti dengan Tuhan, bukan seperti dengan Tuhan ya, maksudnya menjadi seperti rencana Tuhan yang Tuhan sudah rencanakan gitu, itu pasti rencana yang indah. Itu kuncinya cuma satu, ialah menaati perintah Allah. Ketika kita menaati perintah Allah, kita pasti akan sukses, kita pasti akan mendapatkan rencana yang indah. Adik-adik, ketika adik-adik punya masalah apapun, jangan pernah, pokoknya selalu berdoa sama Tuhan. Tuhan, ini aku punya masalah, Tuhan ini sertai, Tuhan selalu sertai saya Tuhan gitu. Jadi biar adik-adik Tuhanlah yang memberi kekuatan gitu, jangan yang lain memberikan kekuatan gitu. Nah adik-adik, sekarang kakak tanya, adik-adik sekolah, kadang-kadang adik-adik sekolah nggak tahu kenapa sekolah. Kadang-kadang adik-adik cuma berpikir, oh iya sekolah kan syarat dari mama papa gitu, dari orang tua, biar sekolah gitu. Nah enggak adik-adik, Tuhan memberikan yang namanya, menciptakan yang namanya sekolah. Untuk apa adik-adik? Untuk bekal adik-adik di kehidupan yang mendatang. Adik-adik sekarang masih banyak orang tua, tapi nanti ke depannya ketika itu adik-adik sekolah. Kenapa sih sekolah harus dapat nilai yang bagus? Kenapa sih harus banget menjadi juara atau nggak boleh rapot merah? Karena apa adik-adik? Itu menjadi bekal untuk adik-adik di kemudian hari. Kalau kita sekolah dengan baik, kalau kita sekolah dengan pintar, nantinya di kedepannya pasti mendapatkan pekerjaan yang baik. Ketika adik-adik nanti udah dewasa mendapatkan pekerjaan yang baik, adik-adik bisa membantu melayani pekerjaan di gereja. Apa sih contohnya pekerjaan di gereja? Adik-adik bisa membantu pelayanan di gereja, dan pasti dibutuhkan tenaganya di gereja gitu adik-adik. Jadi itu
Tidak ada adik-adik cuma disuruh sekolah, mama papa nih cuma nyuruh sekolah aja. Nggak ada adik-adik kayak gitu. Tetapi itu semua nyambung adik-adik, nyambung, ada punya rencana. Orang tua punya rencana. Orang tua tuh pasti mempunyai rencana yang terbaik untuk anaknya. Apalagi Tuhan, kita kan anak-anak Tuhan gitu adik-adik. Nah adik-adik ingat ya adik-adik ya. Jadi kalau misalnya adik-adik selalu bilang, aku kan anak Tuhan, Tuhan sudah menyediakan rencana yang baik buat aku supaya aku sukses. Ketika aku sukses, apa adik-adik? Kuncinya syaratnya cuma satu, ialah menaati perintah Allah gitu adik-adik. Nah sekian cerita dari kakak adik-adik. Nah sebelum kakak akhiri, nah ayat hafalannya ialah Keluaran 3 ayat 12. Aku akan menyertai engkau. Nah itu selalu diingat, aku akan menyertai engkau. Jadi ketika adik-adik nanti ditanya, kata siapa Tuhan akan menyertai kita, yaitu kata Alkitab di Keluaran 3 ayat 12 bahwa Allah akan menyertai kita. Nah adik-adik, sebelum kita akhiri kita berdoa yuk adik-adik. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami dapat beribadah dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Tuhan terima kasih, jadikan kami ya Tuhan anak-anak yang percaya akan Engkau ya Tuhan, anak-anak yang selalu menaati Engkau ya Tuhan. Tuhan terima kasih untuk segalanya Tuhan, berkati kami semua ya Tuhan. Berkati kami dalam seminggu ke depan ini Tuhan, sertai kami ya Tuhan, sehingga minggu depan ya Tuhan kami dapat beribadah kembali kepadamu ya Tuhan. Berkati teman-teman kami yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan ya Tuhan. Yang sedang kekurangan, Tuhan cukupkan ya Tuhan. Yang sedang kesulitan ya Tuhan, Engkau bantu ya Tuhan, Engkau lawat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom adik-adik, sampai ketemu. Ya adik-adik semuanya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang barusan dibawakan oleh kakak-kakak, dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap kasih setiamu di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami mengucap syukur, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah-Mu pada hari ini. Berkati setiap kami Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberikan hikmat akal budi kepada setiap kami Tuhan, untuk kami semakin cinta kepadamu Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa buat teman-teman kami Tuhan, anak-anak remaja ataupun sekolah minggu GKI Bukit Zaitun yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kekuatkan Bapa. Berikan yang sedih Tuhan, Tuhan Yesus berikan penghiburan Bapa. Berkati adik-adik yang sedang ujian juga Bapa, ujian kenaikan kelas, Tuhan mampukan, Tuhan berikan hikmat, semoga bisa Tuhan untuk menjawab semua ujian-ujian yang diberikan sekolah Bapa. Ataupun yang sedang adik-adik yang bergumul dengan sekolah yang baru Tuhan, Tuhan Yesus siapkan Bapa. Kami percaya Engkau akan memberikan sekolah yang baik, yang seturut dengan rencanamu Tuhan. Berkati Bapa setiap orang tua Tuhan untuk memenuhi segala kebutuhan Bapa, Engkau cukupkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kesehatan adik-adik Bapa ataupun kakak-kakak pengajar Tuhan. Tutup bungkus kami Tuhan dengan tali kasih-Mu, hindarkan dari segala virus apapun Bapa, penyakit apapun Bapa. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memagari kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Jauhi dari segala malapetaka atau apapun Bapa. Terima kasih, berkati gereja kami Tuhan, berkati gembala kami Tuhan. Tuhan Yesus berikan kesehatan, kemampuan Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan semuanya hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik semuanya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Dan jangan lupa adik-adik semuanya, Kak Iri ingetin untuk memberikan persembahan. Bisa nitip ke mama papa, nanti mama papa yang membawakan ke gereja. Nah adik-adik semuanya, kita udah sampai di penghujung ibadah kita pada hari ini. Kita percaya bahwa kasih-Nya Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan masing-masing kita. Tetap jaga kesehatan, tetap
pakai masker kemanapun adik-adik pergi, tetap rajin cuci tangan, dan kalau habis dari luar mandi ya. Tetap sehat adik-adik semuanya sampai kita bertemu di lain waktu. Dan kakak doakan juga bagi adik-adik semuanya yang lagi UTS nih, lagi ujian lagi ujian kenaikan kelas. Tuhan Yesus membantu, Tuhan Yesus berikan hikmat untuk adik-adik bisa menjawab semua soal-soal ujian. Ataupun adik-adik yang sudah selesai dan bagi rapot, semoga nilainya bagus ya. Dan adik-adik yang sedang mencari sekolah mungkin dari SD mencari sekolah SMP, ataupun dari SMP ke SMA, ataupun SMA ke perguruan tinggi, Kairin percaya Tuhan akan memberikan sekolah seturut dengan rencana Tuhan, dan Tuhan akan mudahkan, Tuhan akan memberkati dan mencukupi segala kebutuhan adik-adik semuanya. Terima kasih adik-adik semuanya telah mengikuti ibadah pada hari ini. Sehat selalu ya adik-adik semuanya ya. Dan Kairin mau nyanyi, sebelumnya kita akan nyanyi Yesus Pokok dan Kitalah Carangnya. Ada gerakannya ya. Yuk kita gerak. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Dadah! Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya.